yang Maha Rahman, menyintai, dan para malaikat Allah. Allah senang. Kepada orang yang pakai sifat Allah suka, Allah senang. Tadi dicintai, diridhoi Allah, sekarang dicintai Ar-Rahman. Ar-Rahman dalam tafsirnya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu mengandung kang welas asih ing dalem donya akhirat. Gitu, cara bahasa saatnya gitu. Artinya Allah itu Maha Rahman. Siapapun ketika itu dibikin Allah pasti dia dikasih rezeki oleh Allah. Mau nggak sholat, mau ibadah nggak ibadah, tercakup dengan sifat Rahman Allah. Tapi Ar-Rahimi khusus kan wong sing iman. Tafsirnya gitu. Ar-Rahimi jadi khusus Ar-Rahimi kan terusat kang sangat asih ing dalem akhirat gitu. Rahman ini menyeluruh. Jadi nakirah kalau bahasa nahwunya, kalau rahim ma'rifat. Khusus buat orang yang beriman. Orang-orang selain orang yang beriman, seorang selain muslim tidak dapat mendapatkan rahim Allah. Kalau Rahman semua dapat. Mau sampai ibadah, mau enggak, mau nyembah, mau enggak, Allah kasih kehidupan. Tapi rahim ini khusus bagi kita orang-orang yang muslim. Sallallahu Muhammad. Jadi Allah menyintai orang yang bersifat dan juga para malaikat Allah. Wal hafadh itu artinya yang makan menulis buku. Pak. Kelima apa Kang Santri? Wa yasuddul lisan. Rahmil isnan itu gusi, menguatkan gusi. Menguatkan gusi, makanya gini ya, nggak boleh gini. Karena takut lecet ini kan agak kasar. Jadi makanya menyamping dari kanan ke kiri. Jadi jangan gini-gini ya kan. Kecuali lidah apa ini? Kalau lidah gini, makanya lidah itu langsung bawa ke atas. Gini, nggak apa-apa. Kemudian sampai langit-langit ini kan, kamu bunyi gitu. Jadi menguatkan babnya, muslim. Insya Allah. Nah, kalau kanjeng Nabi yang sudah memberikan wasiat pesan pasti benar. Yang nggak benar kita ini ya. Tiap hari apa sih waktunya? Udang garam filter. Saya bukan larang rokok enggak. Rokok duit-duitnya sampai dewi enggak apa-apa. Silakan. Saya nggak bisa. Kalau nggak merokok saya nggak ada inspirasi wajib merokok hukumnya. Kalau sampai merokok terus langsung ngisi kotak 100.000 wajib hukumnya. Tapi kalau sampai merokok nggak pernah nyumbang, kere sampai. Ya. Kalau sampai merokok bisa nyumbang 100.000 tiap subuh, nggak apa-apa, wajib hukumnya. Fardhu ain, bukan kifayah lagi. Tapi kalau sampai merokok nggak pernah nyumbang, nggak pernah sedekah, kan kemarin saya kasih tahu cirinya orang pelit ada 3. Apa? Perhitungan. Kedua, gratisan. Ketiga, minjem. Ada nggak diri kita seperti itu? Suka gratisan. Rokok bisa kebeli, silakan jangan rokok. Bukan saya nggak suka, saya suka. Saya setahun bisa jadi 10 kali, 20 kali saya merokok. Karena itu menghormati saya. Hormat. Itu kalau panitia pengajian. Pulang dikasih rokok, yang enak siapa? Siapa? Kasih rokok. Ya kan? Mereka mengasih kan? Ya kan? Dan dia tahu kalau saya kurang suka rokok. Mending mentahnya kalau saya. Makanya kalau undang saya, mentahnya aja. Sallallahu Muhammad. Jadi menguatkan gusi. Nah. Kemudian apa?
wayang watak tahun bulgham. Jadi ketika tidur kita kan ada iler kali ya, iler. Insya Allah, saya udah pakai siwak sampai tuh iler hilang. Kalau tidur pakai siwak sehat, mau tidur pakai siwak sehat. Jadi ludah yang keluar dan keluar. Kemudian wajibul nafhah, bisa nafsi minal amfi dari hidung, anfun hidung, bisa menghilangkan, bisa mewangikan ya. Kalau saya pakai ini istiqomah ya, bukan langsung sampai sekali terus nggak pakai lagi. Istiqomah tiap waktu, tiap keadaan, tiap fi kulli waqtin wa halin, tiap waktu pakai sampai. Jadi kemana pakai ini? Dibilang sok biarin nggak apa-apa. Soalnya zaman akhir ini orang ketika memegang sunnah Rasul di tengah-tengah orang yang sudah meninggalkan sunnah kajian Rasul, maka sampai mendapatkan pahala syahid. Di mana-mana pakai ini. Berarti pas lagi mulutnya kecut itu pakai selesai. Insya Allah sangat berkah hidupnya. Karena apa? Melakukan apa yang Rasul sukai. Kemudian apa? Wa fi'ul nirrah, bisa menghilangkan penyakit komplikasi. Ini dipraktekkan Pak Gede. Ya kalau sampai belum pakai siwak ya kan, sekarang komplikasi ya mudah-mudahan sembuh. Kan gitu kan. Tapi yang istiqomah insya Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah. Penyakit saya itu yang saya sering merasakan dalam diri saya itu penyakit darah rendah. Ketika banyak melek itu drop saya, dan obatnya itu nggak sulit. Daun singkong sama sate belakang. Saya sate masih oke, saya mau sate yang model apa saya makan. Tapi mengurangi daleman. Umur 40 tahun ini mengurangi daleman, hati dan lain sebagainya itu, empelai itu dikurangi usus. Jadi dikurangi makan seperti itu. Jadi bisa membuat apa? Mencegah penyakit komplikasi. Komplikasi itu penyakit asam urat, darah tinggi, lambung, terus apa namanya, migrain. Pokoknya sampai nganggo siwak ini loh, insya Allah bisa mencegah komplikasi, penyakit komplikasi. Kemudian apalagi yang santri bikasfi zulumatihi, jadi wayuqlilul basar, berarti pandangannya tajam. Kalau kita kan ya, apalagi seumur saya sudah kadang melihat huruf kitab itu udah bubar aja. Tapi insya Allah orang-orang yang sering istiqomah pakai siwak dia nggak terlalu, jadi pandangannya dibikin apa tajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersiwak Allah kasih pandangan yang tajam, makanya sehat. Kalau kita kan ya, kadang bisa tajam, kadang bisa buram. Kalau di mall tajam mata kita, di Citra Raya tajam mata kita, tapi lihat baca Quran buyar. Satu bab aja, satu sofa lempir kan, udah buyar.
Tapi insya Allah orang-orang yang istiqomah pakai siwak ini Allah berikan tajamnya matanya. Amin. Kemudian apa lagi yang santri? Wa yudhibul ba'al ay raihatul fan, raihatul fan. Jadi bau mulut. Nah, bau mulut. Kalau rajin siwak nih rajin ya, istiqomah. Jangan apa? Pakai bisa nggak pakai, istiqomah terus. Mau ngapain di tempat manapun silahkan pakai. Tapi kalau kan ini agak kering kan, ntar dibasahin. Jadi bisa menghilangkan bau mulut. Wa huwa minas sunnah, dan tadi saya bilang siwak ini adalah sebagian dari sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sittatun min sunanil mursalin. Ada 6 dari sunnahnya para Rasulullah, para utusan Allah. Hijina al-haya'u, malu. Kedua apa? Wal-hil, bijaksana. Ketiga wal-hijamah, apa? Cantuk ya, cantuk. Bekam. Wal-hijamah itu bekam. Arti antara sunnah-sunnah Rasul, para Rasulullah ada 6 sunnah. Salah satunya hilm, malu maksiat, hilm bijaksana, kemudian hijamah, bekam, kemudian wasiwaku dan siwak, watatur dan pakai wangi-wangi, wakasratul azwaj dan banyaknya istri. Ini yang terakhir, jangan coba-coba. Kalau belum bisa jangan coba-coba. Bikin masalah. Satu aja masalah, apalagi belum bisa sampai. Langgengkan aja ini siwak. Jadi orang yang bijak, kemudian orang yang malu maksiat, kemudian apa? Bekam. Ini adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang ada pertanyaan atau saya tanya? Yang beruntung mendapatkan uang dan siwak. Iya. Sangat bisa. Makanya kalau mau wudu kan sambil gosok gini kan. Saya tahu jangan pakai gini ya. Rusak gusi. Makanya nanti menyamping dia. Jangan gini-gini. Menyamping boleh, malah bagus dibasahin dia kelembut, malah kelembut ini kan keras ini, kan direndam dulu ya 40 hari 40 malam biar medok ini. Ini benar mas, dipakai. Ntar kalau bau tolong telepon saya, mau makan gimana tak jabarin sama saya. Yang penting jangan di luar dari citra. Mau nyatis berita silakan, soto seger silakan, cahaya delima silakan, apalagi mie ayam, mie Aceh. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan saya nanti boleh mas ya, nggak apa-apa, cuci aja, memang harus dicuci, mau dibasahin. Iya. Sini tak kasih, ini kasih. Ini sama. Kalau mau tanya tak kasih, bisa jawab pertanyaan saya, malah double. Gede kecil? Sedang aja. Ya ini ntar direndam, ini dibuka dulu, kupas ya, dikupas, celupin ya, mungkin 2 hari 2 malam biar medok. Iya, nggak apa-apa. Makanya setiap mau wudu kan pakai kan. Sampai biar memang harus pakai air supaya lembut. Jadi segini kira-kira antara dipotong. Monggo. Kasih. Ada lagi pertanyaan?
bisa menjawab 5 saja, tak kasih uang. Aman sih Pak. Oh, bukan saya sok kaya, bukan. Ngomong sama si hidup. Siwak plus uang. 5 saja menyebutkan salah satu hal yang terpuji. 5 saja. Ya, adik, ada mic kan dia. Nah, urusan duit itu kayaknya. Sifat yang terpuji orang yang memakai siwak 5 saja. Salah satunya. Assalamualaikum dulu. Menghadap ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak usah grogi, biasa aja tadi. Terus? Yang pertama Seingatnya. Iya. Yang pertama diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua membersihkan mulut. Yang ketiga menghilangkan bau mulut. Yang keempat dibenci sama setan. Yang kelima memperkuat kursi. Gak usah gemeter kali. Yang keenam Dan cukup 5 aja. Kasihan, udah gemeter itu. Jamaah dari mana saya? dari Pasir Gadung. Pasir Gadung. Masih bujang? Masih. Oh, saya tahu. Kalau tadi udah punya istri, tak tambahin 50 lagi. Saya mau tanya Pak Ustaz. Kalau itu kayu siwak dikupas semua itu nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Soalnya saya pernah dikupas semua kering. Makanya tadi harus pakai air. Ya. Sering pakai air ujungnya aja, kira-kira 2 cm lah. Pas sering pakai air biar lembut ya. Nggak usah kupas semua. Nah, biarin ini ada sisain segini. Saya bawa pernah sepotong. Sepotong. Ini. Iya. Kurang 4 jari. Kurang. Tadinya panjang. Panjang. Dimakan terus berarti ya. Tikus ya. Kira-kira nih sujud bau nggak? Tolong dikat nggak Pak? Bau nggak? Enggak. Oh, ya kan? Saya makan ikan aja enggak. Nggak bau. Nggak tahu itu kali orang itu luar biasa. Jadi nggak bau kan? Nah, kira-kira udah punya calon nggak? Belum ya. Siang kan? Ya Allah, mudah-mudahan berjodoh nanti. Asli mana sih? Aslinya mana? Malam Pak, Jateng. Jateng. Oh, Malang. Temennya dulu Martin kan. Malang itu banyak ini ya. Kue tamir ya. Pemalang dia benar Tamir di daerah Malang. Di Widuri ya, Pantai Widuri. Iya. Oh, tahu saya. Saya masih mau lagi. Masih bisa lagi ya. Lantar. Punya ibu masih? Alhamdulillah. Bapak masih? Suka dikirim nggak? Enggak Pak. Kerja di mana? Di daerah Masjid Kampung. Kamu nunggu ya. Suka kirim duit? Benar? 2 bulan sekali Pak. 2 bulan sekali kirim ya Bapak. Nih berat sama punya hadiah dari saya. Kalau punya istri tak tambahin lagi tadi. Ada lagi? Masih 5 lagi yang bisa menjawab tak kasih uang. Sama siwak. Sini. Sini. Ini rata-rata masih bujang ini. Assalamualaikum. Bujang nih ya? Bujang ya? Ini bujang semua. Perkenalkan diri sama ini jemaah. Waalaikumsalam. Saya Akbar dari Geraha Lestari. Geraha Lestari ya. Kenal berarti sama saya. Kenal nggak? Lu kalau nggak kenal poplak lu. Oh, pengajian ya. Ya mudah-mudahan sampai dapat istri yang salehah. Masih kuliah? Udah kerja di mana? Kuliah? Udah lulus kuliah. Mana Allah nih generasi saleh nih. Dokter Ubay. Ini
Mau sarung nggak kira-kira? Mau sarung? Mau sarung ya? Hubungi dokter gue. Atlas apa ini? Wadimor. Wadimor apa Atlas? Menang lo. Wadimor apa Atlas? Apa BHS? Wadimor. Wadimor aja ya. Biar buat sholat ya. Dikasih mau. Wadimor itu harganya 85. Kalau kasih 100 berarti masih sisa 15.000. Plus dilaksana. Belum jawab. Sengaja. Ya dia lupa maksudnya. Kalau lupa kan gak jadi kasih mana. Kan gitu kan? 5 aja saya. Semampu pikirannya sampean. Mahasiswa jurusan apa? Administrasi bisnis. Yuk, jawab 5. Yang pertama diridhoi Allah, yang kedua disukai malaikat, yang ketiga dijauhi setan, yang keempat menguatkan musik, yang kelima menghilangkan penyakit komplikasi, yang enam Udah 5 doang ya. Lu sudah berpisah sama aneh. Gak usah khawatir, ketemu di surga tak benar. Ya kan? Ini 100.000 ini. Bukan saya sok kaya, mau masing-masing hidup. Mudah-mudahan ini uang manfaat dan peristiwa. Saya motivasi buat panjenengan semua. Dia jadi orang jangan suka pelit. Besok kalau udah rezeki, ya kan? Jangan pelit jadi orang. Paham? Paham. Ntar kalau ketemu saya mau bayarin makan saya. Insya Allah ya. Jangan balik ya. Ketemu saya bayarin makan ya. Siap? Deal. Padahal saya istri mana? Ini tak kasih. Masya Allah. Masya Allah. Oh, udah balik. Salam Muhammad. Masya Allah. Pagi hari ini Masya Allah luar biasa. Buat beli sarung ya. Nah, buat beli sarung, dengan jajan. Masih ada lagi pertanyaan? Pertanyaan atau saya nanya? Silakan. Yang mau ke depan, mau bertanya atau saya tanya? Min sunanir Rasul. Tadi hadis terakhir, salah satu hal yang peninggalan Rasul. Ada 5 kalau nggak salah, 6. Apa ajakah 6 itu? Tolong dijawab, Mr. Habib Dodi. Apa enggak? Insyaallah. Insya Allah bukan. Yang pertama bijak, yang kedua bekam, yang ketiga wangi, yang keempat isinya banyak. Isinya banyak. Yang dapat itu dong banyak. Yang kelima itu Apa? Tak kurangi. Hil bijak, haya malu, hijama bekat, kemudian wata'atur wangi-wangian, siwak, kemudian 5 siwak yang terakhir 3 lagi. Sampai salah, tak kasih siwak aja. Yang gede dan kecil. apa aja? Ini beliau ini istrinya udah hampir harinya. Kita doakan nih tukang ngidep solteng ini mudah-mudahan lahirnya anaknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok kalau udah lahir jangan lupa bukan kita. Beliau yang mana? Yang mana aja? Yang gede, yang gede kan? Biasanya gede yang punyanya gede kan? Soalnya ada di sini bisa. Sini ke depan, tak kasih orang.
Iya malu dong. Kan maju. Harus maju. Kalau saya maju dikasih uang. Iya, Uang apa siwak? maju aja. Kalau uang ke sini, kalau siwak saya ke situ. Gak mau. Sekolah di mana saya? Jalan-jalan aja. Bapaknya suka ambil dari ini. Kayak siwak ya. Kamu nggak mau ke depan, kalau kamu ke depan uang. Si dua lagi. Ayo. Cirinya orang pelit. Cirinya orang pelit ayo. Ada 3. Apa aja? Uang sama duit, uang sama siwak. Atau tanya dengan saya. Ayo. Punya bis. Ayo. Ayo, sampean berani? Berani enggak? Sini. Ya sampean. Ini kayaknya bukan jamaah takfir kayaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Sarno dari Mekar Asri 1. Ya. Saya belum pernah pakai siwak Pak ya. Jadi rasanya gimana gitu loh. Saya terus terang dari kecil saya belum pernah pakai. Jadi kalau saya lihat ustaz-ustaz saya kok pakai itu kayaknya enak gitu. Saya mau coba. Rencana itu berencana Pak. Ya, berencana ya kalau dikasih maksudnya. Kalau kebetulan Pak Ustaz mau ngasih, ya alhamdulillah. Jadi saya tahu dokter mana orang-orang yang memang kepo. Saya panggil beliau kan. Sebelumnya nggak kenal saya kan? Ya alhamdulillah kebetulan Pak kan tinggal di Mulia Asri. Iya. Dan saya juga Jangan buka rahasia atau bojorkan. kebetulan teman-teman saya di Mulia Asri juga bagus, banyak yang kenal. Jadi oh Pak Muslim di sana bagus, itu Ustadz tuh ya. Oh, pengalaman saya nih. Ancur, gak jadi calon presiden saya nih. Asli dari mana? Saya dari Solo ya. Solo, Wong Solo. Pernah pulang ke Solo? Sering Pak. Kalau saya menerang Solo, saya suka apa? Kalau saya suruh jawab suka apa, saya juga nggak ngerti Pak ya. Suka belangkon. Maksudnya kalau ke Solo nitip saya gitu. Ini pakai siwak ya? Belum pernah pakai siwak, tapi sering diomelin istri. Sering nggak? Kadang-kadang ya. Jujur juga nih orang. Duit apa siwak? Simak aja Pak. Ini jujur ini, pinter, dukung saya. Ini tak kasih. Ntar ini saya kasih tahu ini dikupas kulitnya, oke? Di kulit ntar direndam air hangat biar cepet dia. Ntar disuir-suir, makanya nyamping aja ya, serah mau nyamping, lidah juga nggak apa-apa, terus langit-langit juga nggak apa-apa. Makasih. Matur suwun Pak. Sami-sami. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya lah lihat. Cintis berani nggak? Ayo satu lagi. Ya sini. Sini. Sampai ke sini. Assalamualaikum. Menghadap ke sana. Ini kayaknya orang Mekar asli juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ke Pak Ustaz Sanipati, yaitu mengenai yang diterangkan dari awal sampai terakhir tentang penggunaan siwak kan. Kalau saya dengar itu untuk orang dewasa ya Pak. Sekarang saya mau nanya bagaimana kalau dipakai untuk anak-anak? Oh, apa-apa, sini bukan ada syaratnya nggak ada. Kecuali kalau puasa, sholat, ya kan. Ini bebas. Ibu-ibu juga boleh. Keutamaannya apa untuk anak-anak? Sama. Kalau anak-anak berarti pahalanya buat bapaknya. Tapi ngelatihnya ini istiqomah kan. Jadi anak di bawah balik, pahalanya ke bapaknya. Makanya kalau anak nggak disuruh sholat sampai dosa. Tapi kalau anak melakukan kebaikan sampai dapat pahala.
Jadi sebelum balik ini semua diatur sama orang tuanya masih. Jadi dia belum menanggung dosa, yang dosa bapaknya. Makanya ketika nggak perintah, bapaknya juga dosa. Jadi kalau ini udah istiqomah, nyuruh anaknya pakai siwak, insya Allah bapaknya juga akan dapat. Barang siapa menebar kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan, pahala, dan tidak mengurangi orang yang menyuruhnya. Jadi dari mana tadi? Gak apa-apa. Geraha Rafflesia. Aslinya dari mana, Pak? Kalimu Kendal. Kenal Mbak Demyati? Oh, ini Ustaz Ubay, Dr. Ubay. Mbak Demyati itu ulama Jawa Tengah, ya kan? Dekat apa? Sunan Katong situ, daerah situ. Saya pernah sana, ya kan? Beliau luar biasa, salah satu orang yang punya karomah. Itu Mbah Dimyati Kendal. Jadi tinggal di Rafflesia. Istri satu. Oh, jadi anaknya berapa? 3. Sekarang di mana gawainya? Usaha sendiri. Usaha apa? Bengkel sepatu. Nomor saya 42. Bengkel sepatu ya, dan berkah. Berarti jangan cuma apa? Bengkel, tapi sering sedekah. Ya. Model-model sahabat insya Allah nggak sayang untuk sedekah. Amin. Jadi kalau bisa istiqomah sedekah. Demi Allah, Allah akan berikan berkah. Nggak sayang buat sedekah. Orang ketika orang mau mati aja, laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kuntu minasalihin. Orang yang mau mati aja ketika dikasih kesempatan oleh Allah, dia ingin sedekah. Mau uang apa sih, Pak? Jadi boleh ya, boleh make anak kecil boleh, orang tua boleh, istri juga boleh. Jadi saya ada apa tadi? Contoh satu dari Pasir Gadok, nggak bau, benar nggak bau. Nah, kalau masih belum sampelnya, testimoni itu Dokter Ubay itu seorang dokter ya kan mengakui, dia suka pakai ini, ya kan. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat buat jenengan. Ini dari Madinah. Oke, makasih istiqomah Pak ya. Nomor saya 42. Terima kasih. Alhamdulillah. Contoh mudah-mudahan para jamaah rahimahullah disayang Allah, dicintai para Rasulullah, ya kan? Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini ada manfaat, ada berkah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang baik dari saya pribadi mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan, kebodohan, ketidaktahuan saya, keterbatasan ilmu saya, ya kan? Tapi jangan dipraktekkan. Kemarin saya ngaji dari 3 raksa, sendal saya hilang. Sendal saya merek mall, tapi saya nyadar gitu. Padahal ketua DKM udah kasih serban mas saya, anak-anak udah kasih duit mas saya. Kenapa sendal saya diambil? Katanya ngambil berkah. Berkah bagaimana? Berkah bagaimana sendalnya Ustaz diambil? Tapi buat saya gak apa-apa ya kan. Mungkin insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Akhirnya ketika turun saya suruh makan di panitiaan, sendal ketua DKM kalah dikasih saya. Itu insya Allah, jadi nggak usah khawatir. Sesuatu yang hilang bukan berarti kita harus bersedih. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik tentunya. Amin. Kurang lebihnya insya Allah minggu pertama akan ketemu saya kalau saya masih hidup. Karena saya nggak tahu habis ini saya meninggal, kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu umur, maka gunakan waktu sebaik-baik untuk bagaimana berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sama, lebih jadi orang yang lebih bermanfaat tentunya. Ini adalah orang-orang yang khairun nasi anfa'u lin nasi, sebaik-baik manusia ketika dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kurang lebihnya kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.